Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hendy Rakasewi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 11 dan di kelas 12 di SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Pembahasan kita masih tentang kelompok sosial untuk kelas 11 IPS, yaitu tentang dinamika kelompok sosial. Apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok sosial? Adalah interaksi yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis. Maksudnya hubungan psikologis itu adalah hubungan yang terjadi secara mendalam, yang jelas antara anggota yang satu dengan lainnya. Persoalan yang ada dalam dinamika kelompok sosial menurut Ruth Benedict, yang pertama adalah kohesi. Kohesi itu sering disebut juga dengan persatuan. Ini dapat dilihat dari tingkah laku anggota dalam kelompok. Yang kedua, ada motif. Motif itu dorongan, kisarannya pada perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok. Yang ketiga, struktur. Terlihat dari pengelompokan bentuk hubungan, perbedaan kepentingan, dan pembagian tugas. Selanjutnya ada pimpinan. Yang dilihat dari pimpinan itu adalah bentuk kepemimpinan, lalu kemudian sistem kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah perkembangan kelompok. Terlihat dari perubahan dalam kelompok, perpecahan kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain membuat kelompok kerjasama, saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Yang berikutnya, memudahkan pekerjaan. Lalu selanjutnya memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi, serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesai lebih cepat, efisien, dan efektif. Salah satunya adalah dengan membagi pekerjaan yang besar, menyesuaikan bagian kelompoknya pada masing-masing sesuai keahlian. Kemudian, menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, serta mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat. Berikutnya, jenis kelompok sosial. Ada kelompok primer. Kelompok primer ini adalah kelompok sosial yang di dalamnya ada interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal satu sama lain secara dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George Soman, kelompok primer itu adalah sejumlah orang yang beberapa orang sering berkomunikasi dengan yang lain, sehingga tiap-tiap orang bisa berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, tanpa melewati perantara. Contoh misal, keluarga, kawan sepermainan, RT, kelompok agama, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada kelompok sekunder. Di kelompok sekunder itu, bila interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, serta sifatnya kurang kekeluargaan, hubungan yang terjadi pada umumnya bersifat objektif. Contoh misal, perhimpunan serikat kerja, partai politik, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada kelompok formal. Pada kelompok tersebut ditandai dengan adanya anggaran dasar atau peraturan anggaran rumah tangga, ada AD, ART, ya, yang anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok tersebut merupakan seluruh perkumpulan yang mempunyai AD, ART.
Lalu berikutnya ada kelompok informal. Ialah kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, kebutuhan seseorang, daya tarik. Keanggotaan kelompok umumnya tidak teratur, serta keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu serta kelompok. Terjadi pembagian tugas yang jelas namun bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan serta simpati. Contoh, kelompok arisan misalnya. Berikutnya ada pola hubungan antar kelompok. Di antaranya adalah akulturasi, yang artinya adalah tumbuh dan berkembang bersama-sama. Nah, itu dari pengertian bahasa. Kemudian pengertian umum, akulturasi itu adalah suatu proses sosial yang muncul saat terjadi sebuah penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Contoh, budaya Bali yang menyatu dengan budaya Hindu. Berikutnya ada dominasi. Dominasi terjadi manakala suatu ras menguasai ras lainnya. Contoh, kaum pria mendominasi kaum wanita, orang kaya mendominasi orang yang miskin. Yang berikutnya ada yang disebut dengan paternalisme, yaitu bentuk dominasi kelompok pendatang atas kelompok pribumi, dengan kata lain penjajahan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan integrasi, yaitu pola hubungan yang mengaku adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan pluralisme, yaitu satu pola hubungan yang mengenal pengakuan persamaan politik dan perdata semua warga negara. Ciri dari dinamika kelompok. 1. Mempunyai motif yang sama antara individu yang satu dengan lainnya, menyebabkan terjadinya interaksi atau kerjasama sebagai pencapaian tujuan yang sama. Yang kedua, ada akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lain. Akibat yang ditimbulkan tersebut tergantung rasa serta kecakapan individu yang terlambat. Yang ketiga, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari peran serta kedudukan pada masing-masing. Lalu yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi pada suatu kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian berikutnya adalah proses dalam dinamika kelompok. 1. Resiko pekerjaan ditanggung bersama. Yang kedua, sumber yang didapat lebih banyak. Lalu yang ketiga, terjadi proses belajar dari anggota kelompok. Keempat, kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Dan yang kelima, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dapat terjadi dengan lebih baik. Kegiatan dalam dinamika kelompok. Pertama adalah pengenalan diri sendiri. Yang kedua, pengenalan orang lain. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kerja sama kelompok. Berikutnya ada norma atau aturan kelompok. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.